Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini akan menjelaskan tentang sistem perpipaan pada industri gula tebu yang disusun oleh saya sendiri, Taufik Hidayat, NIM 19320052, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Jana Badra, Yogyakarta. Untuk yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan, yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Untuk latar belakang, industri merupakan salah satu hal yang penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Suatu industri harus fleksibel secara teknis, ekonomis, memperhatikan aspek keselamatan yang maksimal, dan mempunyai dampak lingkungan yang minimal. Dengan memasukkan pertimbangan aspek lingkungan, akan dapat dihasilkan suatu industri yang tidak hanya lebih ekonomis, tetapi juga berwawasan lingkungan. Konsep industri berwawasan lingkungan sangat penting untuk diterapkan mengingat daya dukung alam semakin menurun dibandingkan dengan pertumbuhan industri yang begitu cepat. Sebagai contoh, kawasan ekologi industri berbasis industri pengolahan gula tebu. Untuk rumusan masalah dalam makalah ini adalah: pertama, bagaimana aliran proses pembuatan gula tebu yang berkaitan dengan sistem perpipaan. Untuk tujuan dari makalah ini adalah: pertama, mengetahui proses pembuatan gula tebu dari bahan baku sampai siap dipasarkan. Untuk yang kedua, mengetahui kasus atau permasalahan yang sering ditemui di sistem perpipaan industri gula tebu tersebut. Untuk manfaat yang akan diperoleh dari makalah ini adalah: yang pertama, dapat mengetahui aliran proses pembuatan gula tebu. Kedua, dapat mengetahui kasus atau permasalahan yang sering ditemui di sistem perpipaan industri gula. Selanjutnya, bab 2 yaitu pembahasan. Untuk yang pertama, secara industri gula. Gula pada awalnya gula tebu dikenal oleh orang-orang Polinesia, kemudian menyebar ke India. Pada tahun 510 sebelum Masehi, ketika menguasai India, Raja Darius dari Persia menemukan batang rerumputan yang menghasilkan madu tanpa lebah. Seperti halnya pada berbagai penemuan manusia lainnya, keberadaan tebu sangat dirahasiakan dan dijaga ketat. Sedangkan produk olahannya diekspor dan untuk menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Rahasia tanaman tebu akhirnya terbongkar setelah terjadi ekspansi besar-besaran oleh orang-orang Arab pada abad ke-7 sebelum atau sesudah Masehi. Ketika mereka menguasai Persia pada tahun 642, mereka menemukan tanaman tebu yang sedang tumbuh dan kemudian mempelajari cara pembuatan gula. Gula dikenal oleh orang-orang Barat sebagai hasil dari perang salib pada abad ke-11. Para prajurit yang pulang menceritakan keberadaan rempah baru yang enak ini, yaitu gula tebu. Gula pertama diketahui tercatat di Inggris pada tahun 1999. Abad-abad berikut merupakan periode ekspansi besar-besaran perdagangan Barat Eropa dengan dunia Timur, termasuk di dalamnya adalah impor gula. Untuk yang kedua yaitu pengertian gula. Gula menurut istilah, gula merupakan jenis karbohidrat yang digunakan untuk pemanis. Gula termasuk karbohidrat sederhana sebagaimana madu, sebuah buah-buahan, dan susu. Karbohidrat sederhana karena gula adalah sumber energi tetapi bukan sumber energi utama. Gula diambil dari nira tebu, bit gula, aren, dan kelapa. Sumber lain yang menghasilkan gula adalah anggur, umbi, serta jagung yang sering diolah menjadi gula alternatif. Proses untuk menghasilkan gula terdiri dari rangkaian pengolahan, diantaranya pemurnian, penguapan, kristalisasi, putaran, dan pengemasan. Untuk yang C yaitu pengolahan gula.
Proses menghasilkan gula dari bahan baku tebu terdiri dari rangkaian perubahan fisik dan kimiawi. Tahapan-tahapan tersebut secara luas dapat dilihat pada diagram aliran atau biasa disebut diagram PFD dan P dan ID sebagai berikut. Ini adalah gambar diagram proses pengolahan gula, diagram PFD dan P dan ID. Dari gambar di atas, secara lebih detail, proses pengolahan bahan baku berupa tebu sampai menjadi produk gula yang siap dibahasakan dari diagram aliran proses di atas dapat diuraikan sebagai berikut. Untuk proses yang pertama yaitu proses pemerahan. Proses pemerahan bertujuan untuk mengambil nira sebanyak-banyaknya dari batang tebu dengan meminimalkan nira yang hilang dalam ampas. Tebu yang telah ditimbang ditarik ke muka meja tebu. Selanjutnya dimasukkan ke can carrier. Tebu dipotong-potong terlebih dulu oleh pisau tebu dan dipecah-pecah oleh hammer shader. Selanjutnya diperah di gilingan 1 dan berturut-turut sampai gilingan 4. Sebagai pengecer untuk mendapatkan nira sebanyak-banyaknya digunakan air imbibisi pada ampas yang keluar dari gilingan 3. Nira yang keluar dari gilingan 4 digunakan sebagai pengecer ampas yang keluar dari gilingan 2. Nira yang keluar dari gilingan 3 digunakan sebagai pengecer ampas yang keluar dari gilingan 1. Sedangkan nira yang keluar dari gilingan 1 dan 2 ditampung sebagai nira mentah yang belum tersaring, lalu disaring dengan DSM screen dan hasilnya ditampung di bak nira dan dibawa menuju timbangan nira mentah atau timbangan Bologne. Ini adalah gambar diagram dari proses pemerahan. Untuk yang kedua yaitu proses pemurnian. Proses pemurnian bertujuan untuk memisahkan kotoran yang terdapat dalam nira mentah sehingga didapatkan nira encer dan blotong. Proses-prosesnya adalah sebagai berikut. A. Dari ST gilingan nira ditimbang dalam timbangan Bologne, lalu menuju ke choice heater 1 dipanaskan sampai 750 derajat Celcius. Selanjutnya menuju ke proses defekasi dengan ditambah susu kapur di defekator 1 jumlah pH lebih dari 8,5. Untuk defekator 3 jumlah pH-nya 9 sampai 9,5. Selanjutnya dilewatkan ke sulfifator tower dengan ditambahkan gas SO2, lalu masuk ke reaction tank untuk menyempurnakan reaksi. Untuk proses selanjutnya dipanaskan ke heater 2 sampai suhu 105 derajat Celcius. Langkah selanjutnya masuk ke flash tank, kemudian ditambahkan flokulan, lalu masuk ke STC single dredge clarifier untuk memisahkan nira jernih dan endapan. Langkah selanjutnya yaitu nira jernih disaring dengan saringan nira jernih atau nira encer, kemudian masuk ke tangki nira jernih. Untuk yang terakhir, endapan nira kotor masuk ke tangki nira kotor dan dibomba ke mixer dengan ditambah ampas halus. Hasil yang dihasilkan lagi ke bak NM tertimbang, blotongnya dipergunakan sebagai pupuk organik. Ini adalah gambar dari proses pemurnian. Untuk yang ketiga yaitu proses penguapan. Proses penguapan bertujuan untuk menguapkan air di dalam nira encer sampai didapatkan kekentalan tertentu. Prosesnya yaitu yang pertama, nira encer dipanaskan dalam pemanas nira 3 sampai mencapai suhu 1100 derajat Celcius. Untuk yang kedua, kemudian nira diuapkan dalam evaporator quart loop menjadi nira kental berkadar 600 brick.
Itu yang terakhir, nira kental kemudian disulfitir dengan gas SO2 sampai pH 5,6 sampai 5,7. Ini merupakan diagram gambar dari proses penguapan, diagram PFD dan PD dan ID. Untuk proses yang keempat yaitu proses kristalisasi. Proses kristalisasi bertujuan untuk menguapkan air yang terdapat dalam nira kental dan membentuk kristal gula dengan diameter sesuai standar dengan kehilangan gula dalam tetes sedikit mungkin. Prosesnya menggunakan sistem masakan 3 tingkat. Untuk A, masakan A bahan. Dimasukkan bibit A atau B, nira kental, clear SAS, dan leburan gula D2. B, masakan B bahan. Masukkan bibit A atau B, strop A, tambah nira kental, tambah clear SAS, tambah leburan gula D2. C, masakan D bahan. Dimasukkan bibit D, strop A, strop D, clear D2 dan strop A. Untuk yang D, dari pen masakan menuju ke palung pendinginan. Untuk proses kelima yaitu putaran dan penyelesaian. Putaran dan penyelesaian bertujuan untuk memisahkan kristal gula dengan larutan gula atau strop, menekan kehilangan gula yang terikut tetes sedikit mungkin. Proses-prosesnya adalah gula. Yang pertama, gula A dan gula B dicampur dalam mixer dengan clear SAS untuk memaksimalkan pemisahan strop yang masih menempel pada kristal. Selanjutnya diputar di putaran SAS, hasilnya adalah SAS dan clear SAS. Untuk yang B, gula dilewatkan pada talang goyang yang dihembus udara, juga dilengkapi saringan kasar dan halus. Untuk yang C, gula normal dimasukkan ke dalam karung, sedangkan gula kasar dan gula lembut diproses kembali. Untuk yang terakhir, gula SAS dimasukkan dalam karung dan ditimbang, selanjutnya masuk ke gudang gula. Untuk studi kasus, industri proses pembuatan gula tebu melewati tahapan-tahapan yang berbeda. Dari satu proses ke proses lainnya terjadi pada peralatan mesin berbahan logam. Tidak terkecuali dengan jalur sistem perpipaan yang menghubungkan peralatan atau mesin tersebut. Peralatan mesin atau perpipaan yang terbuat dari logam memiliki potensi korosi, terlebih nira sebagai bahan mentah gula memiliki kondisi asam. Pada industri gula, perpipaan yang digunakan sebagian besar pipa tertutup, yaitu untuk mengalirkan nira, strop, air, uap, dan masakan. Sistem perpipaan inilah yang rentan terjadi korosi karena laju dari ludah yang besar dapat menyebabkan erosi pada pipa. Kasus korosi pada pipa banyak disebabkan oleh kasus gesekan dengan aliran fluida. Maka pencegahan korosi yang pertama adalah dengan memilih bahan pipa yang anti korosi. Selanjutnya pembuatan rancangan bangun yang meminimalkan belokan. Pada pipa yang berbelok, jika aliran fluida cukup tinggi, akan menyebabkan hantaman berlebihan pada belokan sehingga belokan akan cepat terkorosi. Selain itu, sebisa mungkin belokan pipa dibuat tidak begitu tajam. PT Pacific Agro Sentosa melakukan perawatan dan perbaikan peralatan mesin, termasuk sistem perpipaan secara berkala, yaitu ketika pabrik ini tidak musim giling. Untuk yang terakhir itu bab 3 penutup. Untuk kesimpulan, berdasarkan proses dan studi kasus yang penulis sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan proses yang tepat harus dilaksanakan agar tidak mengakibatkan skema masak menjadi keliru. Material seperti bahan baku, nilai kental basi, sumber daya manusia seperti pekerja tidak mengindahkan aturan dalam SOP, dan mesin seperti terjadi kerusakan alat, contohnya pan jebol dan pipa pecah. Untuk saran, berdasarkan dari kesimpulan, maka penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut. Apabila suatu saat keadaan ekonomi pabrik gula telah stabil dengan profit yang berlebih, PT Tasimado bisa menambahkan peralatan atau mesin yang lebih mutakhir.
agar proses bisa berjalan lebih cepat dan kualitas gula yang dihasilkan akan semakin terus meningkat sesuai permintaan pasar. Untuk pemilihan pipa, kita harus memilih pipa yang anti korosi agar bisa bertahan lama dan tidak cepat rusak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.